notifikasi loncengnya agar sahabat semua mengetahui video kita yang baru. Tumbal pesugihan warung mie ayam milik Arman. Ada yang aneh dengan saudara sepupuku Arman. Setelah menghilang dari rumah selama 6 bulan, dia kembali membawa uang banyak. Ketiga anaknya dibelikan motor masing-masing. Sementara istrinya sekarang sudah bisa pamer gelang emas yang berderet-deret di tangannya. Bukannya saya iri, hanya saja setauku Arman orangnya malas bekerja. Saat ku ajak ke perusahaan tempatku bekerja, dia menolaknya mentah-mentah. Kukira memang dia ingin membangun bisnis sendiri, tapi ternyata dia malah mabuk-mabukan dan tidak bertanggung jawab kepada istri dan anaknya. Akibatnya dia diusir dari rumah, dan itulah yang terjadi saat dia kembali pulang. Setelah dipikir-pikir lagi, aku tidak ingin berprasangka buruk. Mungkin saja Arman benar-benar bertaubat dan tetap ingin bersama keluarganya. Beberapa hari setelah kepulangannya, aku bertemu dengan Arman. Dari percakapan kami, aku menyimpulkan kalau Arman sedang membuka warung makan. Katanya dia membuka warung mie ayam saat diusir istrinya. Sekarang dia mau membuka cabang di dekat rumahnya. Hari pertama membuka warung, langsung ramai pembelinya. Bahkan porsi mie ayam yang dijual sudah ludes dalam waktu 4 jam. Karena penasaran, aku berencana untuk mencicipi mie ayam buatan Arman lain kali. Namun rencanaku itu tertahan oleh kematian salah satu anak Arman secara tiba-tiba. Akibatnya warung mie ayam Arman tutup sementara. Ternyata anaknya meninggal karena kecelakaan. Namun anehnya tidak ditemukan darah di tempat kejadian. Motor yang dibelikan Arman itu pun juga masih utuh. Aneh sekali, pikirku. Keanehan tersebut semakin memuncak di kepalaku. Arman pun melarang warga desa untuk membacakan doa untuk anaknya. Kenapa kamu melarang mereka membaca Yasin, Man? Kan itu untuk kebaikan anakmu juga, tanyaku pada Arman. Lalu Arman menjawab kasar, bukan urusanmu, katanya. Sejak saat itu aku curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Arman. Beberapa hari setelah kematian anaknya, Arman membuka warung mie ayamnya lagi. Kali ini pembelinya semakin banyak, sampai-sampai orang harus mengantri terlebih dahulu sebelum menikmati semangkuk mie ayamnya Arman. Aku semakin penasaran. Kucobalah datang ke warung Arman. Karena aku saudaranya, aku diberikan tempat duduk langsung tanpa mengantri dari orang-orang yang berdesakan itu. Tidak lama kemudian mie ayam yang kupesan sudah datang. Bau kuahnya sangatlah sedap, bahkan sebelum datang ke mejaku. Seketika itu aku langsung melahapnya. Gila, ini sih benar-benar enak, gumamku sambil merasakan nikmatnya mie ayam Arman. Aku baru sadar, akibat terlalu terburu-buru, aku jadi lupa berdoa sebelum makan. Belum terlambat.
kalau aku berdoa sekarang, kataku kemudian. Aku menaruh garpu dan sendok dan mulai berdoa. Setelah selesai berdoa, aku menemukan hal aneh saat mulai menyuapkan mie ayam itu langsung ke mulutku lagi. Rasanya kali ini benar-benar berbeda. Mie ayam yang sungguh nikmat tadi kini rasanya seperti daging busuk. Kuahnya malah terasa seperti air rebusan yang dihasilkan dari sampah. Benar-benar tidak enak. Aku ingin muntah, tapi tidak enak dengan Arman. Akhirnya aku buru-buru keluar dari warung itu dan mencari tempat sampah untuk memuntahkan isi perutku. Aku bingung. Setelahnya, kenapa kok bisa terjadi hal seperti itu? Padahal pembeli yang lain sepertinya tidak bermasalah. Mereka pada lahap memakan mie ayamnya Arman. Malahan ada yang sampai menambah 5 mangkuk mie ayamnya. Kau telah memakan mie ayam itu, jadi terimalah konsekuensi kalau kau akan mati 7 hari lagi, ucap seorang algojo yang wajahnya rata. Aku terbangun dari tidurku. Ternyata itu adalah mimpi paling aneh yang pernah ada. Aku sendiri tidak pernah percaya dengan segala yang aku lihat dalam mimpiku. Tapi jujur saja, mimpi barusan agak membuatku takut. Dan anehnya, mimpi itu terus datang kepadaku, seperti menghitung mundur hari selanjutnya. Algojo itu mengatakan, aku hanya punya 6 hari lagi, dan seterusnya sampai 3 hari berturut-turut. Lambat laun, aku mulai sadar kalau itu bukanlah mimpi sembarangan. Akhirnya aku memutuskan untuk menemui guru spiritual keluargaku untuk bertanya apa arti tentang mimpiku itu. Nak, kamu sedang kena guna-guna. Kamu sepertinya akan dijadikan tumbal oleh seseorang yang melakukan pesugihan, kata guru spiritualku itu. Sontak aku kaget mendengar hal itu. Seingatku, aku tidak pernah sekalipun punya masalah dengan orang lain, terlebih dendam. Guru spiritualku kemudian menyarankan aku untuk beribadah di hari ke-7 kematianku sesuai kata algojo muka rata itu. Pada malam itu, bacalah ayat kursi sebanyak 100 kali semalaman. Jangan lupa juga untuk membaca kalimat thayyibah sebanyak 200 kali. Kamu harus bisa melawan kekuatan jahat itu, katanya. Pada hari ke-7 itu pun sampai juga. Aku langsung melakukan ibadah sesuai arahan guruku tersebut. Aku berdiam diri di kamar sambil membaca ayat kursi dan kalimat thayyibah. Sempat aku mendapat gangguan, mulai dari jendela yang bergetar hingga kursi yang pindah dari tempatnya. Namun aku harus kuat. Aku tidak ingin kalah dari kekuatan jahat itu. Pada akhirnya, aku selesai membaca ayat-ayat tersebut saat azan subuh berkumandang. Sejak saat itu, mimpi itu sudah tidak pernah muncul lagi dalam tidurku. Akan tetapi, keanehan justru terjadi pada keluarga Arman. Warungnya yang ramai itu tiba-tiba jadi sepi. Bahkan kini
Tidak ada lagi yang berkunjung ke warungnya tersebut. Motor dan perhiasan yang dibelikan Arman untuk anak dan istrinya terpaksa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kabar terakhir terdengar, Arman lumpuh dan hanya bisa berbaring di ranjang. Katanya dia terkena stroke seluruh badan, tidak bisa lagi berjalan dan berbicara. Tapi yang jadi omongan warga yang sempat menjenguknya pernah melihat seorang algojo berwajah rata berdiri di sebelah ranjang Arman. Ternyata orang yang menjenguknya itu adalah seorang indigo. Sosok itu tinggi besar, namun wajahnya rata, ucap salah satu warga. Setelah mendengar hal itu, akhirnya para warga kampung yang lain membatalkan niatnya untuk menjenguk Arman karena mereka takut dengan sosok tersebut. Arman yang seorang diri dengan keadaan lumpuh hanya bisa berdiam di atas ranjangnya tanpa istri dan anaknya. Semenjak Arman lumpuh, anak dan istrinya meninggalkannya seorang diri. Hingga akhirnya Arman selalu didatangi oleh sosok algojo yang selalu meminta makan darah manusia. Arman, kini kau tidak berdaya. Dulu kamu jaya, punya segalanya. Sedangkan sekarang keadaan kamu memprihatinkan. Kini kamu tidak bisa lagi memberikan tumbal darah manusia kepadaku. Sekarang kamu harus ikut aku ke alam iblis. Sekarang giliranku untuk memperbudak kamu, ucap sosok algojo itu dengan suara yang menggema. Arman pun sangat ketakutan setengah mati. Namun apa daya, dia tidak bisa apa-apa. Jangankan untuk berteriak minta tolong, untuk membuka mulutnya pun tidak bisa. Tidak ada seorang pun warga yang mau mendekati rumah Arman karena takut dengan sosok muka rata tersebut. Omongan demi omongan para warga tidak ada hentinya. Mereka terus menggosipkan keadaan Arman. Kasihan ya, setelah lumpuh ditinggalkan istri dan anaknya, dan tidak ada seorang pun yang mau untuk menjenguknya setelah salah satu warga kita ketakutan saat melihat sosok hantu muka rata dalam rumah Arman. Andra, kamu kan saudaranya Arman. Kenapa kamu tidak menengok Arman? Kasihan dia, meskipun dia sudah jahat sama kamu, ingin menjadikan kamu tumbalnya, tapi bagaimanapun dia tetap saudaramu, ucap guru spiritualku. Singkat cerita, namun apa daya, saat aku ingin menjenguk masuk ke rumah Arman, aku mencium bau busuk yang sangat menyengat. Aku tidak sanggup untuk masuk ke dalam kamarnya. Saat aku hendak keluar rumah, tiba-tiba aku mendengar benturan keras dari dalam kamar Arman. Akhirnya aku putuskan untuk masuk kembali ke dalam rumah Arman. Aku pun menguatkan diri dengan bau yang sangat menyengat. Saat aku membuka kamar Arman, aku dikagetkan dengan keadaan Arman. Tubuhnya penuh darah dan luka sobekan di perut. Aku tidak sanggup untuk melihatnya. Akhirnya aku berlari keluar berniat untuk meminta pertolongan warga. Namun
cuma beberapa warga saja yang ikut masuk, sedangkan warga lain hanya menunggu di luar saja karena tidak kuat dengan bau busuk yang sangat menyengat. Akhirnya aku dan 4 bapak-bapak membawa Arman keluar rumah. Meskipun beberapa kali muntah dengan bau busuk. 2 jam kemudian, akhirnya aku dan warga memandikan jenazahnya Arman. Meskipun darah di badannya terus keluar tanpa henti, tapi kami tetap menyirami dengan air. Akhirnya acara pemandian selesai dan penggalian pemakaman selesai. Arman pun dimakamkan. Tidak lupa aku dan warga membacakan doa di atas pemakaman Arman. 1 hari meninggalnya Arman, tiba-tiba seluruh kampung diteror dengan bau busuk yang sangat menyengat, dan siapa saja yang berada di luar rumah selalu didatangi Arman untuk meminta tolong. "Tolong, tolong, aku sakit. Siapa saja, tolong." Saya setiap malam selalu mendengar suara rintihan Arman minta tolong. Aku yang ketakutan setengah mati dalam rumah mencoba menenangkan diri dan membaca ayat kursi sebanyak mungkin supaya Arman tidak mendatangiku. Pada keesokan harinya, aku pun mencoba menghampiri guru spiritualku lagi dan meminta saran supaya Arman tidak gentayangan lagi. Aku kasihan dengan para warga yang tiap malam selalu diteror oleh Arman. Saya akan membantu kamu supaya Arman terbebas dengan perjanjian iblis itu. 1 malam penuh kita harus berada di pemakaman Arman. Tidak boleh tidur meskipun mengantuk, harus kuat karena itu jalan satu-satunya supaya Arman terbebas dari perjanjian iblis itu. Aku pun mengangguk dan berkata, "Iya guru." Malam pun tiba. Aku dengan guru spiritualku sudah berada di depan kuburan Arman. Tidak lupa membawa lampu patromak dan sebotol air. "Kamu sudah siap? Jika sudah siap, kita mulai ritual pembacaan doa," ucap guruku. Akhirnya aku pun terus membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa henti. Singkat cerita, azan subuh pun berkumandang. Akhirnya aku dan guruku berhasil melakukan ritual pembacaan doa tanpa tertidur sedikit pun. "Sekarang kamu siramkan air ini di atas kuburannya Arman," kata guruku. Aku pun menyirami atas kuburan Arman dengan air. Jika sudah selesai menyirami kuburan Arman dengan air, kita bergegas pulang, ucap guruku. Sesampainya di rumah, aku pun langsung terjatuh di atas ranjang tempat tidurku. Badan lelah rasanya, seperti digebukin warga sekampung. 2 hari berlalu, para warga tidak mencium bau busuk dan suara rintihan Arman lagi. Kampung pun menjadi tentram damai seperti dahulu kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.